Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi mun'imu ala man ata'atu wattaba'a ridah, al-muntaqimu mimman khalafatu wa 'ashah, الذي يعلم ما أظهره العبد وما أخفاه، المتكفل بأرزاق عباده فلا يترك أحدا منهم ولا ينساه. أحمده سبحانه وتعالى على أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد لم يخش إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه، واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم، أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام، فهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم وتمجيد، فسبحوا ربكم فيه وعظموه وتوبوا إلى الله واستغفروه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Id yang berbahagia, tidak ada kata bosan bagi saya selaku khatib mengajak kepada segenap para jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, seraya memohon agar kita diberikan kemudahan untuk terus beristiqomah beribadah kepada Allah, dan memohon perlindungan dari Allah agar kita dijaga, dilindungi dari perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan dosa dan maksiat, sehingga di saat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan tetap iman Islam, menyandang gelar husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Id yang berbahagia, di saat kita keluar pintu rumah kita masing-masing menuju kepada masjid tempat di mana kita untuk sholat Id berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lewat hadis qudsinya, di mana Allah berfirman,
إذا صاموا شهر رمضان وخرجوا إلى عيدهم يقول الله تعالى يا ملائكتي كل عمل يطلب أجره وعبادي الذين صاموا شهرهم وخرجوا إلى عيدهم يطلبون أجورهم اشهدوا أني قد غفرت لهم فينادي مناد يا أمة محمد ارجعوا إلى منازلكم قد بدلت سيئاتكم حسنات فيقول الله تعالى يا عبادي صمتم لي وافطرتم لي فقوموا مغفورا لكم. Yang artinya, apabila orang-orang telah berpuasa di bulan Ramadan lalu mengakhiri dengan keluar menuju sholat Id, maka Allah berfirman, wahai malaikat-malaikatku, setiap beramal tentu mengharapkan pahalanya. Dan sekarang lihatlah hamba-hambaku yang telah berpuasa, mereka keluar menuju sholat hari raya pun mereka sama meminta pahala mereka. Maka saksikanlah olehmu sekalian wahai para malaikat bahwa aku benar-benar telah mengampuni mereka. Kemudian ada satu panggilan yang memanggil, wahai umat Muhammad, kembalilah kalian ke rumah masing-masing, sesungguhnya kesalahan kalian telah diganti dengan kebajikan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku, berbuka untukku, maka bangkitlah kalian semuanya dalam keadaan telah mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini mudah-mudahan adalah kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Id yang berbahagia. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kabar berita tentang ada 3 kelompok di mana datangnya bulan Ramadan sampai hilangnya bulan Ramadan mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Bahkan mereka didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ini bukan kita, bukan keluarga kita, bukan saudara kita, bukan tetangga kita. Mudah-mudahan kita jauh dari 3 kelompok ini. Lalu siapa kelompok yang ketiga ini? Suatu hari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat ingin sholat Id menuju kepada mimbar, para sahabat pun mendekat. Maka para sahabat pun mendekat ke mimbar. Ketika itu Rasulullah naik ke tangga pertama dari mimbar itu. Lalu dengan tiba-tiba Rasulullah mengucapkan dari lisan sucinya kalimat amin. Demikian pula beliau naik ke tangga kedua dan ketiga, beliau pun juga mengucapkan amin. Lalu ketika sholat Id usai, para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, hari ini kami mendengar darimu sesuatu yang belum pernah kami dengar. Maka Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat, wahai para sahabat-sahabatku, ketika aku naik ke tangga pertama, tiba-tiba Jibril muncul di hadapanku lalu mengatakan, celakalah orang-orang yang menemui bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Lalu Rasulullah mengamininya, amin. Ketika aku naik tangga kedua, Jibril pun mengucapkan, celakalah orang-orang yang mendengar namamu wahai Rasulullah disebut tetapi tidak membaca salawat kepadamu. Maka aku pun mengucapkan amin. Dan ketika aku naik ketiga ke mimbar yang ke tangga yang ketiga, Jibril pun berdoa, celakalah, sungguh celaka bagi orang-orang yang menjumpai ibu bapaknya yang telah lanjut usia atau salah satu di antara mereka, akan tetapi mereka tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Maka
Aku pun mengucapkan amin. Wal'iyadu billah. 3 kelompok ini mudah-mudahan bukan kita. 3 kelompok ini mudah-mudahan bukan keluarga kita, bukan saudara kita, bukan tetangga kita. Wal'iyadu billah. Diucapkannya malaikat Jibril dengan doa-doa itu lalu diamini oleh Rasulullah. Yang pertama, kecelakaan bagi orang yang berjumpa bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Dan nyata-nyata yang berdoa malaikat Jibril yang mengamini Rasulullah. Bagaimana doa ini tidak mustajab? Yang berdoa malaikat Jibril, malaikat yang paling dekat dengan Allah. Yang mengamininya adalah Rasulullah, hamba Allah yang paling dekat, kekasih Allah. Lalu bagaimana dengan 3 doa ini tidak mustajab di hadapan Allah? Wal'iyadu billah. Berlindunglah kepada Allah agar kita jangan sampai menjadi 3 kelompok ini. Orang-orang yang datangnya bulan Ramadan sampai tidak mendapatkan ampunan dari Allah, padahal Ramadan adalah Allah membuka lebar-lebar pintu rahmat dan pintu maghfirahnya. Bahkan Ramadan dikatakan syahrul maghfirah, tinggal kita mau atau tidak kemarin di bulan Ramadan. Akan tetapi banyak mata hati yang tertutup, terselubung oleh nafsu mereka sendiri. Mereka tidak mampu berperang melawan nafsunya sendiri. Mereka mengabaikan dengan mudahnya puasa Ramadan, padahal tanpa udzur, dengan alasan yang dibuat-buat karena ini karena itu. Sungguh bagi mereka tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah. Akan tetapi bagi kita mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah. Dengan letih, lelah, dahaga, lapar, susah payah yang luar biasa, kita mampu berpuasa malam harinya, salat tarawih, tadarus Al-Quran, sedekah dan lain-lainnya. Ini menunjukkan mudah-mudahan ini orang-orang yang dimudahkan oleh Allah, dimudahkan untuk menuju ke jalan surga Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bagi jiwa-jiwa yang beriman, datangnya bulan Syawal ini bukanlah bulan kebahagiaan. Akan tetapi lau ta'lamu ummati ma fi ramadana latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku tahu keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan, niscaya mereka akan berharap, ya Allah, 1 tahun ini Engkau jadikan Ramadan saja semuanya ya Allah. Jangan ada bulan Syawal, jangan ada bulan Dzulqa'dah, jangan ada bulan-bulan yang lainnya. Jadikanlah bulan-bulan di dalam tahun-tahun kami menjadi bulan Ramadan, karena di situ Allah menggelontorkan rahmat dan kasih sayangnya. Allah membuka lebar-lebar pintu maghfirahnya. Sedangkan kita ini adalah hamba-hamba yang penuh dosa, berlumuran dosa, butuh ampunan dari Allah. Maka celakalah orang yang datangnya 1 bulan penuh tanpa ada ibadah, tanpa ada puasa, tanpa ada tarawih. Celaka bagi mereka. Yang kedua, itu orang-orang yang didoakan malaikat Jibril. Celakalah bagi mereka yang mendengarkan nama Nabi Muhammad disebut akan tetapi tidak membacakan sholawat. Sedangkan Allah dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah solawat dan salam kepada Nabi. Bagaimana dengan kita umatnya yang senantiasa berharap akan syafaatnya kelak di hari kiamat? Allah dan para malaikat pun bersolawat. Kita yang berharap akan syafaatnya Rasulullah, kenapa kita tidak bersolawat? Mendengarkan nama Nabi Muhammad disebut kita abaikan. Mendengarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad kita abaikan.
Mendengarkan syariat-syariat Nabi Muhammad kita abaikan. Lalu di mana rasa nalar kita mengharapkan syafaat darinya, sedangkan kita di dunia selalu mengabaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, malaikat Jibril mendoakan, celakalah bagi orang-orang yang menjumpai ibu dan bapaknya yang telah lanjut usia atau salah satu dari keduanya, tetapi mereka tidak dapat memasukkannya ke dalam surga Allah. Artinya, ketika kita masih punya orang tua yang masih hidup dan berusia lanjut, atau salah satu dari keduanya yang masih hidup, tetapi kita tidak mampu mengantarkan ke dalam surga Allah, kita tidak mau berbakti kepada mereka, kita tidak menghormati mereka, kita tidak mengabdi kepada mereka, maka saat itu, ya Rasulullah, apa hak kedua orang tua? Beliau menjawab, mereka adalah surgamu dan nerakamu. Maka momentum penting bagi kita, mungkin bagi orang yang paling malas, jadikanlah momentum 1 tahun sekali, sambangi orang tua kita. Sambangi orang tua kita. Mintalah ampunan kepada Allah lewat wasilah orang tua kita. Mereka lah yang punya jasa besar bagi kita. Mungkin mereka secara pendidikan di bawah kita, tapi kita bisa menjadi semacam ini karena jasa mereka. Bagaimana ketika 9 bulan kita di perut ibu kita, setelah itu kita dilahirkan, 2 tahun menyusuinya. Jangan sampai kita sudah dewasa malah justru kita bikin repot mereka. Sambangi orang tua kita. Bagi mereka yang sudah meninggal dunia, mari kita doakan mudah-mudahan para orang tua kita di alam barzah sana senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah. Ya Allah, ampunilah orang-orang tua kami yang telah meninggal, ya Allah. Kasih kenikmatan mereka, ya Allah. Seluruh rangkaian amal ibadah kami, ya Allah, jangan Engkau kasih pahala kepada kami. Berikan semuanya, kegiatan amal ibadah kami, pahala kami untuk mereka, karena mereka yang punya jasa kepada kita. Kita bisa sholat karena mereka, kita bisa ini dan itu semuanya karena mereka. Seluruh rangkaian amal ibadah jika Engkau terima, ya Allah, pahalanya aku hadiahkan kepada mereka semuanya, karena mereka yang punya jasa kepada kita. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya, yaitu orang tua kita. Murkanya Allah pun terletak pada mereka, yaitu orang tua kita. Maka wahai bapak dan ibu, Anda tahu ridho Allah adalah ada pada kalian semuanya, wahai bapak ibu. Jika di tahun-tahun ini karena COVID-19 atau yang lainnya anak-anak Anda belum bisa menyambangi Anda, jangan sampai anak Anda mendapat murka dari Allah. Biarpun mereka tidak menyambangi karena COVID-19, doakan mereka. Ya Allah, aku ridho dan ikhlas walaupun di Idul Fitri anak-anakku tidak kembali ke rumah, anak-anakku tidak menyambangi kami. Aku ridho ikhlas, ampuni mereka, biar mereka tidak mendapatkan murka dari Engkau, ya Allah. Jadikanlah anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh solehah, rizki yang melimpah ruah. Mudah-mudahan mereka ahli ibadah, mudah-mudahan mereka senantiasa kelak akan menjadi kebanggaan kami di akhirat kelak, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratul mu'minin, sidang Id yang berbahagia, demikian khutbah kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kami selaku khatib mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikul mannan wa bil qali yahtadul murtabun
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوة إنه السميع العليم واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور. وسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور. أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محمود وأجل مشكور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا الصدور. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منازل الإسلام بعد الدثور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فاكملوا من الصلاة على النبي الكريم. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اكفنا شر الظالمين واكفنا شر الحاسدين واكفنا يعطينا وأهلك من أرادنا بالسوء يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم
ولذكر الله أكبر.